Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu da wa sallama tasliman katsira. Kita baca dulu matan manzumah al-muqaddimah al-jazriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17. Makharijul hurufi 17. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabara. على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء. ثم لوسطه فعين حاء. أدناه غين خاؤها والقاف. أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أسفل والوسط فجيم الشين يا. والضاد من حافته إذ وليا. لضراس من أيسر أو يمناها. واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعلوا. والراء يدانيه لظهر أدخلوا. والطاء والدال وتا منه ومن. عليا الثنايا والصفير مستكن. منه ومن فوق الثنايا السفلى. والضاء والذال وثال العليا. من طرفيهما ومن بطن الشفة. فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. للشفتين الواو باء ميم. وغنة مخرجها الخيشوم. صفاتها جهر ورخو مستفل. منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت. شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد للعمر. وسبع علو خص ضوط كظ حصر. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. وصاد ضاد
وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل نعم. Kita lanjutkan dulu. Terakhir huruf kaf ya. Nah. Sekarang kita masuk pada huruf yang keluar dari al-lisan, dari lidah. Kaf juga jadi lidah ya, berarti sekarang tengah lidah. Jim ya. Kaf belum selesai. Nah, apanya yang belum? Masih fasahanya ya. Latihannya ya. Untuk makhraj sama sifat-sifatnya sudah. Baik, kita ulang lagi. Halaman 66 ya. Makhrajul kafi, tempat keluarnya huruf kaf, yaitu pada pangkal lidah ya, yang disentuhkan ke langit-langit di bawahnya qaf. Jadi sebelumnya kita telah membahas yaitu huruf qaf, di mana dia keluar dari pangkal lidah yang disentuhkan ke area langit-langit yang lunak. Adapun kaf menyentuhkan pangkal lidah yaitu pada langit-langit yang di bawahnya qaf. Di bawahnya itu maksudnya dia semakin mengarah keluar mulut. Jadi menyentuhkan pangkal lidah untuk huruf kaf ini ya, di bawahnya qaf maksudnya adalah pada area langit-langit yang keras, atau di tengah-tengah antara yang keras dan yang lunak. Itu kaf. Dalilnya tadi telah kita baca, tsummal kafu asfalu. Kemudian untuk huruf kaf, asfal lebih rendah. Lebih rendah posisi langit-langitnya ya daripada qaf. Berarti dia bergeser ke depan. Bergeser ke depan, ke arah luar mulut. 6. Jadi misalkan ini langit-langit dan katakanlah ini pangkal lidah, langsung di atasnya persis itu langit-langit yang lunak ya, itu makhrajnya qaf. Adapun kaf, langit-langitnya geser ke depan antara yang lunak dan yang keras, perbatasan dia antara yang lunak dan yang keras. Ini kaf. Sifatil hurufil kaf, sifat-sifat daripada huruf kaf. Satu apa? Apa itu hamas? Hamas apa? Mengalir nafasnya. Nafasnya bocor. Ya, ini adalah sifat yang lemah. Huruf yang memiliki sifat hamas, ya, sifat pertamanya hamas, jadi sifat yang lemah. Hamas itu adalah sifat yang lemah. Lawannya jahar itu sifat kuat. Yang kedua ada syiddah, ya. Ketika kaf sukun maka suaranya tidak mengalir. Suaranya tidak mengalir.
Nanti akan kita dapatkan pada prakteknya bagaimana cara membunyikan huruf yang memiliki sifat syiddah sekaligus juga punya sifat hamas. Ya, terhenti suaranya tetapi ada kebocoran. Nafas. Bagaimana nanti pada prakteknya, pada latihan fasoha. Yang ketiga, istifal, rendah pangkal lidah. Dengan sifat istifal ini dapat dipastikan bahwa kaf dalam kondisi apapun akan selalu dibaca apa? Tipis. Yang keempat, ada sifat infitah, terbuka aula tengah lidah. Maksudnya lidah menjauh dari langit-langit sehingga ada ruang di mulut, dan berarti bahwa kaf ringan ketika diucapkan. Yang kelima, ismat, tidak ada pengaruhnya dengan bunyi, tetapi sifat ini hanya mengelompokkan, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang tempat keluarnya jauh. Adapun lawannya idlaq, dia adalah lawan daripada ismat yang mengelompokkan huruf-huruf hijaiyah yang tempat keluarnya dekat. Untuk mengetahui huruf apa saja di antara huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat ismat, cukuplah kemudian kita mengetahui huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat lawan daripada ismat, yaitu idlaq. Karena lebih sedikit dia. Hanya ada berapa? Hanya ada 6 saja. Farra min lubbi. Naam. Selain fa, ra, mim, nun, lam, ba, semuanya adalah huruf yang memiliki sifat ismat. Dan ini tidak ada kaitannya dengan bunyi. Tayyib. Bismillah. Kemarin masih ada yang belum tuntas ya? Yang kedua. Oh, enggak masuk. Orangnya enggak masuk. Yang remedi kemarin masih ada yang belum tuntas toh? Antum belum? Antum kemarin gaib ya? Iya. Nah. Nah. Oh iya, enggak apa-apa, pekan depan aja. Soalnya nih sudah mulai ada tanda-tanda penyusutan. Tanda-tanda futur. Ya biasanya memang habis ulangan gitu tanda-tanda penyusutan nampak ya. Seleksi alam mulai mulai apa istilahnya? mulai berjalan. Satu demi satu berguguran kan gitu. Ya. Seperti layaknya pahlawan lah. Satu demi satu berguguran di medan perang kan begitu. Baik. Latihan fasoha. Ini polanya ada sedikit ikhwah. Kalau di dalam metode yang di bawah pada buku ini, kita lihat polanya. Kalau pola latihannya itu sedikit, dipahami bahwa huruf itu mudah diucapkan. Biasanya kalau sulit diucapkan, di latihan fasoha ini banyak dia. Ya, ada berbagai macam pola gitu kan. Nah, ini karena mudah, maka dia sedikit. Tayyib. Padanannya juga ada di bahasa kita juga. Makanya mudah. Kayak huruf K kan gitu. Cuman K itu kan tidak ada hamesnya dia. Ya kan? Nah, kita mengatakan dalam bahasa kita, apa misalkan yang akhirnya K, akhirannya K? Hah? Kakak. Nah, kakak.
Jadinya kakak gitu, bukan kakak. Berarti nggak ada juga ya. Di kita kan ak, ak. Oh iya, beda ya. Nah, cuman mudah ya, karena hampir sama itu. Namun kalau seperti ghain ya, kemudian apa lagi yang tidak sama, ain ya, ghain ya, itu sulit sekali. Banyak-banyaknya orang goin gitu, ghairil makdubi begitu. Nah ini kalau ini masih mudah insyaallah ya. Apalagi yang tidak ada padanannya di bahasa kita itu shad. Nah, makanya shad itu banyak-banyaknya dibaca s, dibaca sin. Jadi s. Ihdinas siratal mustaqim. Si. Nah ini. Jadi membiasakan dengan melatih pengucapan lisan yang benar itu perlu diupayakan untuk membiasakan itu, diupayakan sehingga nanti lahjahnya itu sudah bagus itu. Mendengar istima' penting. Istima' itu penting. Ya, diam-diam itu style murotal. Setelah itu dengerin orang Arab ngomong di YouTube itu. Dengerin, oh seperti ini ya. Nah, ada asatidzah, ada ustadz min asatidzah di Indonesia ini yang aneh itu suka kalau ceramah itu pengucapannya masya Allah fasih ya. Pesantrennya namanya kalau tidak salah Lu'lu' wal Marjan. Hah? Bukan. Namanya itu Ustaz yang siapa ya? Yang dari dulu itu seangkatan sama Ustadz Badrussalam di Tengaran. Orangnya tinggi, hah? Apa? Bukan. Jenggotnya segini. Dulu War Marjan bawahnya. Antum. Hah? Mudirnya siapa namanya? Ustaz Rizal Julia. Ria, itu. Ustaz Rizal. S kan? Rizal. Wah? Iya. Itu Ustaz Rizal Julia. Iya itu. Wajahnya hampir sama kayak Pak Lukman Sawatratap itu. Tahu ya? Ya sama, hampir sama ya. Itu. Bagus itu. Lisannya, ya tak? Itu. Oh, Hasan Al-Jaizi, yaitu dari Al-Risal juga. Tapi bagus Risal Junior. Iya, jadi maksudnya itu dia enggak memang udah bagus lisannya itu. Bagus, masya Allah itu. Nah itu apa namanya ya? Sebagai bukti bahwa beliau ini di masa belajarnya dulu sungguh-sungguh dalam mempelajari makhraj. Itu. Ada lagi siapa ya? Ana banyak temui sih itu, cuman ana lupa ya. Bagus sekali lisannya itu. Nah, ya itu penting ya. Karena orang Arab itu kalau, dan tidak semua orang Arab itu bagus, meskipun hatta orang Arab lah ya, nggak semua itu seperti itu. Bisa kalah dengan orang kita, malah begitu. Jadi salah satu salah satu guru ana mengatakan begini, waktu beliau kuliah dulu di Libya, beliau ini punya syekh dari Sudan, mengatakan begini, bahasa Arab itu bukan bahasa kewarganegaraan orang Saudi, kata dia. Siapapun yang bisa berbahasa Arab dan fasih, ya dia bisa dikatakan orang Arab, bukan kewarganegaraan tertentu, kata dia. Itu sebagai memberi semangat pada murid-muridnya itu. Seperti itu. Jadi indah sekali bahasa Arab itu. Apalagi disampaikan dengan lahjah yang bagus, makhraj yang bagus ya, tentunya akan menambah keindahannya lagi. Baik, ini kaf karakternya ketika dia sukun harus ada hamas. Nah,
Di satu sisi syiddah itu dia menempel kuat pada makhrajnya. Ak, ini kalau hamznya saya hilangkan, dia jadi ak, terhenti dia. Ak. Nah, namun sampai di sini saja masih belum. Karena apa? Masih ada satu sifat setelah syiddahnya itu yang dia harus keluar juga. Syiddahnya dulu, baru setelah itu hamznya. Dan hamz ini tidak boleh mendominasi daripada syiddahnya. Jadi antara hamznya dan syiddahnya harus lebih kuat syiddah, setelah itu hamznya keluar. Kapan ada hamznya? Setelah lidah tadi, pangkal lidah tadi lepas dari langit-langit. Ini, jadi ak, dan hamz itu tidak dipaksakan bunyinya. Dia natural. Ak. Jadi antum lepas dia akan jadi hamz. Ak. Nah itu. Antum lepas dia akan jadi hamz. Naam, tidak ak. Ah ini. Ini mendominasi. Naam, ya. Allahu akbar. Salah. Banyak. Dia mendominasi hamznya. Kata Imam Ibnu Jazari, wahris ala syiddati wal jahri. Wahris ala syiddati wal jahri. Jagalah sifat syiddah dan jahar pada huruf yang memiliki dua sifat tersebut tentunya. Maksudnya, ketika terkumpul pada huruf ada sifat syiddah dan ada sifat hamz, yang lebih kuat harus syiddah. Tidak boleh hamz, tidak boleh kalah sama hamz. Allahu akbar. Akbar. Tidak boleh. Seperti itu. Dan ini hendaknya dipakai untuk setiap apapun yang ada kafnya, yang ada kaf sukunnya. Tidak hanya di Al-Quran, mau kita azan, iqamah, takbir di dalam sholat, baik takbiratul ihram maupun takbir intiqal, takbir perpindahan, semua kita pakai. Ya, seperti ini. Dibiasakan seperti itu. Tidak boleh kalah dengan hamznya. Nah, ini ya. Seperti itu. Ak. Banyak sekali kesalahan di sini. Maka yang benar tadi pengucapannya ak. Nah, kemudian kapan ada hamznya? Setelah pangkal lidah tadi, yaitu lepas dari langit. Ak. Nah, boleh jadi orang yang agak jauh dia tidak terdengar. Tidak apa? Tidak kedengaran hamznya. Boleh jadi hanya orang-orang yang dekat saja. Seperti itu. Maka ini tidak masalah. Karena hamz itu tidak dipaksakan, tetapi harus ada namun tidak dipaksakan. Maksudnya tidak boleh dibuat suara itu. Ak. Antum paksakan sehingga dia apa? Mendominasi, tidak boleh. Allahu akbar. Allahu akbar. Seperti itu, cukup. Ak. Nah, antum coba dengar murattal dari Syekh bukan Al-Wadhaifi ya. Dari Mesir itu siapa? Mahmud Khalil. Nah, Syekh Mahmud Khalil itu ada hamznya. Namun hamznya itu ya terukur. Terkadang kalau kita dengerin itu kok nggak ada hamznya, padahal ada. Nah, seperti itu ya. Jadi hamz itu tidak kemudian dibuat suaranya, tidak melampaui syiddahnya. Jangan sampai syiddahnya itu kalah, malah nggak jelas itu. Syiddahnya nggak jelas. Ya, akbar. Ini nggak jelas syiddahnya, nggak jelas. Jadi kekuatannya itu nggak ada. Ya, harusnya begitu. Akbar. Ini kalau dilambatkan. Akbar. Nah, harus nempel dulu. Nah, ketika lepas dari langit-langit itu baru keluar nanti kadar hamznya. Jadi kadar hamznya di sini tidak dibuat, tetapi kapan dia lepas dari apa? Dari langit-langit lidahnya itu, maka itulah kadar daripada hamznya. Sama dengan ta juga begitu. Makanya di dalam mazhab kami untuk hamznya ta itu tidak seperti ts. Ya kalau dienukan dalam huruf Latin itu enggak begini. Karena kalau ini syiddahnya hilang.
Karakternya ta sama kaf nih sama. Dia sama-sama punya hamas, juga sama-sama punya syiddah. Nah, begitu. Nah, kalau nanti bunyinya ats. Nah, dia kalah dengan hamasnya. Yang benar at seperti itu. Antum nanti di luar akan jumpai cara baca yang berbeda semacam ini. Tetapi sekali lagi bahwa kalau memang itu cara baca yang demikian bersandar pada sanad, bisa dipertanggungjawabkan, pernah belajar ke sini terus ada jalurnya, itu enggak ada masalah. Tetapi lihat jalurnya terputus enggak itu. Terkadang begini, ikhwah, sama dengan kita belajar di sini. Al-Imam Ibnu Jazari itu memiliki beberapa santri dan dari negara ke negara. Beliau waktu mengajar di Syam, kemudian habis itu ngajar di Turki, habis itu dia ngajar di Iran, dan muridnya banyak sekali. Dan tidak semua murid itu memiliki kecerdasan yang sama. Tidak, daya tangkapnya juga berbeda-beda. Nah, itu makanya kenapa ketika dikatakan pada muridnya si A, terkadang berbeda dengan si B. Sama kayak antum. Kapan antum bisa kita pahami berbeda pemahamannya padahal duduk dalam satu majelis dengan waktu yang sama? Naam, ketika disampaikan ujian, kan pemahaman antum berbeda-beda. Ada yang menjawab begini, ada yang menjawab begitu. Nah, dari situ aja kita sudah tahu. Nah, begitu ya. Makanya ad-dirayatu taqumu 'ala riwayah. Teori itu berdiri di atas riwayah. Maksudnya begini. Riwayat memang tidak bisa diganggu gugat kalau dia jelas sandarannya. Namun riwayat itu pasti dapat dijelaskan secara teori, secara ilmiah. Itu pasti. Kalau kita memilih cara baca yang begini, kenapa antum begitu? Pasti antum bisa menjelaskan. Tidak hanya selesai sampai begitu yang saya dapat dari guru saya. Nah, ini namanya kurang ilmiah. Harusnya kan tahu kenapa baca begitu, kan begitu. Nah, ini dia. Seperti tak nanti. Kenapa antum baca taknya at kok tidak ats? Kita jawab gimana? Karena pada tak itu terkumpul dua sifat. Yang pertama sifat syiddah, yang kedua sifat hamas. Dan sifat hamas tidak boleh mendominasi daripada sifat syiddah, tidak boleh mengalahkan sifat syiddah. Mana dalilnya? Kata Al-Imam Al-Jazari dalam manzumahnya, manzumah fi ilmi tajwid, ya, manzumah Al-Jazariyah, Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, beliau mengatakan wahris 'ala syiddati wal jahri. Jagalah sifat syiddah dan jaharnya huruf yang memiliki sifat tersebut. Maksudnya tidak boleh dikalahkan dengan sifat hamas jika terkumpul pada huruf sifat hamas dan syiddah. Nah, dan syarahnya Muqaddimah Al-Jazariyah itu banyak, ya, syarahnya. Antum kalau nanti belajar mungkin dari dari YouTube atau apa, ikuti, ya, ikuti itu pembahasan tentang itu. Nah, dan ini semua diambil dari matan tersebut, Baik. Jadi tadi bagaimana hamasnya kaf setelah lidah lepas dari langit, tidak dibuat, ya, bunyinya itu tidak dibuat, ya, ak, demikian. Tip. Ana contohkan, antum menirukan. Kaf, al-kaf, al-kafu, kafun, al-kaf, kaf. Nah, begitu. Akhirnya fa, akhirnya huruf fa. Jangan huruf apa ini? Kap. Nah, ini ya, huruf apa? Kap. Makan begitu biasanya. Dulu kita di desa ya seringnya mendengar itu, kap. Nah, kap apa? Nah, gitu ya. Ini. Sekarang kita bunyikan kaf yang sukun. Bagaimana kira-kira bunyinya? Kaf sukun. Ya. Gimana? Ya. Ya, gampang saja. Kaf sukunnya kita masuk ke pola yang ketiga, coba.
kan ada hamzah fathah, setelah itu kaf sukun kan. Nah, kita bunyikan dulu. Ak. Sama-sama. Ak. 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 Nah, sekarang kita hilangkan a-nya. Jadi ya, 1 2 3. Tidak dibuat ya. Tidak dibuat. Kalau dibuat natural. Caranya gampang. Antum letakkan tadi pangkal lidahnya ke langit-langit yang lunak sekaligus yang keras. Nah, itu letakkan di situ, agak ditekan sedikit kemudian lepas. Bunyi. Tahu saya kedengaran enggak? Dengar tidak? Segitu. Segitu. Tekan. Bisa? Ya, coba. Mana? Ana nunggu ini. Coba tekan. Coba. Lumayan. Tapi antum sendiri dengar kan? Ya sudah. Lagi? Ya. Coba lagi, sekali lagi. Ayo. Monggo. Nah. Iya. Ya, sentuhkan dulu yang kuat. Nah, yuk. Tayyib. Nanti apa namanya? Tinggal konsistensinya ya. Kadang-kadang berubah-ubah ya. Satu ketika nanti hamzahnya berlebih, satu ketika bagusnya itu nanti tinggal di anu aja. Sering-sering dilatih aja konsistensinya. Nah. Ya, lumayan. Monggo. Iya. Ayo, yuk. Iya. Dengar? Saya dengar. Jangan sampai antum enggak ada. Iya, bunyi ya. Bunyi. Ayo. Itu. Gitu ya. Ayo. Mau sekolah? Oh iya. Boleh. Jam berapa masuknya? Masuknya jam berapa? Loh, antum telat ini. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Lagi? Iya. Gitu ya. Taib. Ak. Ik. Uk. Kak. Kik. Kuk. Kuk. Kik. Ku. Kukiku. Taib. Dalam mazhab kita untuk kaf yang berharokat ya. Kalau yang sukun itu kita katakan tidak berharokat karena sukun artinya mati. Sukun artinya mati. Yang berharokat fathah kasrah dhammah itu berhati-hati dalam hamzahnya. Tidak hilang tetapi juga tidak berlebih. Maksudnya begini. Diatur hamzahnya tetap ada. Namun begini, kaf itu ketika sukun dengan yang tidak sukun itu berbeda hamzahnya. Ya. Yang fathah kasrah dhammah ada hamzahnya, cuman gimana ya? Ini lebih sulit daripada yang sukun. Contoh begini. Maliki. Ini saya hilangkan hamzahnya sama sekali. Ki. Enggak ada hamzahnya. Maliki. Ini ada hamzahnya. Ini yang terukur. Ada lagi ada hamzahnya. Maliki ini berlebihan. Ini kadar hamzahnya melewati syiddahnya, melampaui syiddahnya. Nah, yang benar adalah itu tadi.
maliki, maliki. Nah itu, begitu. Tidak maliki atau maliki, maliki ini hilang hamznya, maliki berlebihan hamznya, maliki, maliki ini hamznya yang dikehendaki. Paham? Seperti itu. Jadi ya harus sering dilatih memang. Naam. Kita ulang. Yang pola terakhir. Kita mulai dari kaf sukun dulu ya. Dari kaf sukun dulu karena dia tasdid dhammah, maka sukun dulu baru di dhammah, tidak langsung kuk, tidak langsung gitu. Caranya tadi pangkal lidahnya masukkan di makhrajnya, di langit-langit, langit-langit yang keras dan yang lunak. Tekan di situ dulu. Kuk, kik, ku. 1, 2, 3. Kuk, kik, ku. Kuk, kik, ku. Kuk, kik, ku. Kukiku, kukiku. Baik. Gampang? Silakan. Enggak, semua dari kaf, ak. Nah, tidak boleh ak, ada ak tidak boleh. Langsung. Bismillah. Lanjut. Baik. Coba diulang. Kak, ini tidak bisa digabung ya. Kecuali yang tasdid tadi. Kak, kik, kuk. Tayyib. Masukkan. Kuk. Kuk, kik, ku. Tayyib. Bagus. Naam. Kak, kik, kuk. Kuk, kik, ku. Kuk, kik, ku. Kuk, kik, ku. Tayyib. Kaf. Nah, tidak usah ak, langsung. Tayyib. Ak, ik, up. Tak, ik, up. Ak, up. Tidak usah ak, langsung tekan ke makhrajnya. Kuk, kik, ku. Kuk, kik, ku. Kuk, kik, ku. Kuk, kik, ku. Tayyib. Kaf. Ak, ik, up. Kak, kik, kuk. Tayyib. Kuk, kik, ku. Kukiku. Naam. Kaf. Ak, ik, up. Sukun dulu. Iya. Ak, ik, up. Kak, kik, ku. Kek, Kak, kik. kik, ku. Nah, kasih hamas. Kek, Kak, kik, ku. kuk. Kuk, Bukan cooks ya. Kuk, kuk. kek, Kak, kik. kuk. Tayyib. Jadi ikhwah, misalkan ya, kalau kita menunaikan syiddahnya, maka
ada kemungkinan hamznya tidak tertunaikan, misalkan begitu. Kalau kita menunaikan hamznya, maka syiddahnya kalah. Misalkan seseorang seperti itu ya, kasusnya misalkan ak, ik, uk tidak keluar, syiddahnya dapat tapi hamznya nggak ada. Kalau dia ingin syiddah dan hamz tidak bisa, mesti hamznya lebih mendominasi. Misalkan ak, ik, uk. Nah, yang seperti ini kita pilih yang mana? Misalkan ada kasus seperti itu. Kalau dia ingin menunaikan syiddahnya, hamznya nggak muncul. Tapi kalau dia ingin ada syiddah ada hamz, ternyata nggak bisa. Pasti hamznya lebih mendominasi. Ak, ik, uk, misalkan begitu, ada kasus begitu. Makanya seperti ini, apa yang kita pilih? Yang mana yang kita pilih? Meninggalkan hamznya atau meninggalkan syiddahnya? Meninggalkan? Iya, meninggalkan hamznya. Yang lebih ringan kita tinggalkan, ya. Karena syiddah lebih kuat, pilih yang lebih kuat. Kalau memang tidak bisa loh, Ustaz saya nggak bisa, udah tak paksa nggak bisa, ya sudah. Antum tinggalkan hamznya, ya, syiddahnya saja, begitu. Daripada tidak ada syiddah ada hamz kan gitu ya. Nah, pilih yang kuat, yang syiddah, hamznya tinggalkan. Yang mana ini? Pola ke-4. Kek, kik, kik dulu, kik, kuk. Tayyib. Sekarang tasdid. Kuk. Kiku, kukiku. Pastikan masuk dulu dari huruf ke huruf. Kuk, kik, ku. Kuk, kiku. Tayyib. Kukiku. Nah, silakan. Ak, ik, kuk, kak, kik. Baik. Silakan Pak Wiwi. Ak, ik, uk, kak, kik, kuk, kuk, kik, kukiku. Baik. Lumayan ya. Ak, jangan ak, ik, uk, ak, ak, kak, Kik, 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 kuk, kuk, kik, kukiku. Baik. Baik. Latihan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. Syahidnya yang warna merah ya. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فك رقبة
fakku raqabah, fakku raqabah, fakku raqabah, khitamuhu misk, khitamuhu misk, khitamuhu misk. khitamuhu misk. Tayyib. Jadi sin ini dia ada rokhawahnya, mis, kemudian kasih kaf sukun kayak pola yang kedua tadi. Ada kan pola kedua tadi? Nah, begitu. Misk, misk, khitamuhu misk, khitamuhu misk. tayyib. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa akwabum mawdu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Fadzakir innama anta mudzakkir. Fadzakir innama anta mudzakkir. Fadzakir innama anta mudzakkir. Fadzakir innama anta mudzakkir. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. 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 Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya, silakan satu-satu. Yang wajibnya jadi dapat dua ya. Yang satu ini secara berurutan, yang wajibnya khitamuhu misk. Jadi semua pasti kebagian yang khitamuhu misk. Khalas ya, cukup, tidak apa. Lanjut sampai khitamuhu misk aja udah. Nah, jangan terburu-buru ya. Satu harokat dialirkan dulu. Khitamuhu misk. Misk. Ya, tidak khitamuhu misk. Tidak buru-buru. Khitamuhu misk. Misk. 6. Ya, sinnya satu harokat dulu, ada hamasnya, ada rokhawahnya. Khitamuhu misk. Misk. Ulang.
Misk. Baik. Lanjut. Baik. Bagus. Nah, antum saya dzakaru dulu, nanti khitamuhu misknya yang kedua. Ya, saya dzakaru Nanti ke kamu itu. ya. Saya zakaru man yakhsha khitamuhu misk. Tayyib. wa aqwabum Wa wa aqwabum mawdu'ah khitamuhu misk. khitamuhu misk Tayyib. Fadzakir Fadzakir Naam, masukkan fadzakir. Fadzakir innama anta mudakkir khitamuhu Misk. khitamuhu Tayyib. Kalla idza dukkatil ardu Ardu. Diangkat ardu. Dagunya diangkat, rahangnya biar naik. Ardu. Pangkal lidah diangkat. Ardu. Ya, lanjut. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka khitamuhu Misk. khitamuhu misk Fadzakir in nafa'ati Dzikra. Fadzakir in nafa'ati dzikra Tayyib. khitamuhu misk Khitamuhu misk. Tayyib. lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin khitamuhu misk Tayyib. Suraqabah khitamuhu Misk. Ya, misnya jangan buru-buru. Sinnya mis, jangan buru-buru. Misk. Khitamuhu misk, harus satu harokat. Khitamuhu misk. Misk. Monggo. Yakhsha. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kelas ya, silakan di murojaah. Yang belum tuntas ujian teorinya tinggal antum sama itu ya, Pak Dian. 2 ya. Baik. Di apa namanya? Sering-sering dilatih wah ya. Di rumah dilatih, kemudian harapannya pekan depan antum sudah hafal semua. Itu matannya. Ya, makharij sama sifat. Cuman 18 bait. Yang udah hafal siapa? Ya, lanjutkan ke sifat. Kan tinggal 7. Ada lagi? Atau udah semua? Baik, alhamdulillah. Siapa lagi? Ada? Pekan depan ya, minimal setoran makharij dulu. Makharij dulu ya. Semuanya. Pekan depannya lagi baru
sifat, insyaallah. Baik, sampai di sini teman kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.